Nama saya Esther. Saya adalah seorang pelajar yang duduk di kelas 11 sekolah menengah atas. Saya adalah siswa yang biasa-biasa saja pada umumnya. Malahan, banyak nilai di bawah rata-rata yang sering saya dapat. Hampir setiap hari dapat nilai segini terus. Saya juga ingin berprestasi dan punya nilai bagus. Sehingga saya mulai terus belajar dengan tekun, dan dengan berjalannya waktu, nilai saya semakin meningkat. Lihat, saya masuk 10 besar Olimpiade Nasional. Wah, syukurlah. Tidak sia-sia kamu belajar setiap hari. Jangan merasa puas dulu. Pertahankan dan tingkatkan ya, Nak. Iya, Bu. Saya juga memberanikan diri untuk mengikuti berbagai olimpiade dan berhasil mendapatkan berbagai penghargaan. Saya juga mempunyai cita-cita, yaitu ingin menjadi seorang dokter. Saya pun semakin giat belajar. Namun, akhir-akhir ini, di saat saya belajar dan beraktivitas, saya sering merasakan sakit kepala dan sakit di leher saya. Sudah minum obat tapi sakitnya tidak kunjung sembuh. Ayo kita ke dokter saja. Iya, Bu. Sakit pada leher saya tidak kunjung pulih dan semakin parah. Bahkan, saya merasakan ada benjolan di leher saya. Sampai pada akhirnya, ibu membawa saya ke dokter untuk diperiksa. Ada keluhan apa? Jadi gini, Dok, leher saya itu beberapa hari ini sakit, bahkan rasanya itu sampai pusing di kepala. Sudah minum obat, bukan sembuh tapi malah semakin parah. Saya cek tekanan darahnya dulu ya. Ini darahnya normal. Mari saya periksa dulu. Dari pemeriksaan saya, di leher kamu ini bukan benjolan biasa, tapi benjolan ini disebabkan karena pembengkakan dari kelenjar getah bening. Terus bagaimana, Dok? Untuk saat ini berobat jalan dulu ya. Saya akan kasih resep, nanti bisa ditebus di apotek. Kita lihat dulu perkembangannya. Jika hanya dengan meminum obat nanti ada perkembangan, maka tidak perlu dilakukan tindakan operasi. Kalau tidak ada perubahan, nanti kita akan lakukan tindakan operasi. Ini ya resepnya. Yaudah, Dok, terima kasih. Setelah saya divonis adanya pembengkakan kelenjar getah bening, saya pun mulai menjalani berbagai pengobatan, bahkan pemeriksaan ke banyak dokter yang berbeda. Tetapi hasilnya tetap sama. Sampai pada akhirnya, saya harus menjalani operasi karena tidak ada perubahan sedikit pun. Saya hampir menyerah dengan keadaan saya. Saya sering merenung, menangis,
bahkan ingin berontak. Tetapi saya mulai sadar bahwa inilah proses yang harus saya jalani. Jika saya pikir-pikir, saya mengalami ini semua menjadi suatu pelajaran untuk mulai mengenal dunia kedokteran. Meskipun dengan cara seperti ini, saya harus terus berjuang, berdoa, dan terus menjalani proses hidup saya. Karena masih ada harapan yang harus saya tuju, dan saya tidak bisa terus-menerus merenung terpuruk oleh rasa sakit itu. Bu, ada buku tulis. Loh, Esther, sudah sembuh Esther kok sudah masuk sekolah? Sudah mendingan, Bu. Iya, karena saya nggak mau ketinggalan pelajaran. Kan saya ingin jadi dokter. Oh, Dengar tuh Bu, mau jadi dokter katanya. iya ya. Ngimpi jadi dokter, nggak lihat keadaan. Berapa, Bu? 5.000. Saya akan buktikan bahwa cita-cita saya bukan hanya impian belaka. Semangat, saya pasti bisa. Sebuah puncak harus melewati pendakian, dan dalam pendakian itu pasti ada tantangan. Begitu juga kehidupan. Untuk menggapai impian harus ada perjuangan, dan dalam perjuangan harus ada kesabaran dan pendirian yang teguh untuk mencapai cita-cita.